Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilhan Fadila dengan NIM C1C022141. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pajak penghasilan orang pribadi. Adapun materi yang akan dibahas yaitu 1. Pengertian PPh orang pribadi, 2. Subjek PPh orang pribadi, 3. Objek PPh orang pribadi, 4. Norma perhitungan PPh orang pribadi, 5. Pembukuan PPh orang pribadi, dan yang keenam, tarif PPh orang pribadi. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian PPh orang pribadi. Menurut Mardiasmo 2019, pajak penghasilan orang pribadi adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak orang pribadi atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak maupun bagian tahun pajak. Orang pribadi adalah subjek pajak penghasilan yang mencakup orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia maupun di luar negeri. Selanjutnya, 2. Subjek PPh orang pribadi. Subjek pajak penghasilan orang pribadi atau PPh OP ini terbagi menjadi dua, yakni 1. Subjek pajak penghasilan orang pribadi dalam negeri. Merujuk pada Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, subjek PPh orang pribadi dalam negeri adalah WP orang pribadi yang merupakan warga negara Indonesia atau WNI atau warga negara asing atau WNA yang 1. Bertempat tinggal di Indonesia, 2. Berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, 3. Atau dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Dan yang keempat, PPh orang pribadi dalam negeri ini dikenakan pada bagian WP orang pribadi yang telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Yang kedua, yaitu subjek pajak penghasilan orang pribadi luar negeri. Sesuai UU Cipta Kerja, sedangkan subjek PPh orang pribadi luar negeri WP orang pribadi yang 1. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, 2. Warga negara asing yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, 3. Warga negara Indonesia yang berada di luar negeri di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan serta memenuhi persyaratan. Yang ketiga yaitu objek PPh orang pribadi. Objek PPh orang pribadi merujuk pasal 4 ayat 1 UU PPh nomor 36 tahun 2008 berikut jenis-jenis objek PPh orang pribadi. 1. Penghasilan dari pekerjaan, 2. Penghasilan dari modal atau investasi, 3. Penghasilan lain-lain. Yang keempat yaitu norma perhitungan PPh orang pribadi. Syarat wajib pajak untuk menggunakan norma perhitungan ini adalah 1. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto dalam 1 tahunnya kurang dari 4,8 miliar rupiah. Wajib menyelenggarakan pencatatan kecuali jika yang bersangkutan memilih menyelenggarakan pembukuan. Jika lebih dari 4,8 miliar rupiah, wajib pajak wajib menyelenggarakan pembukuan. Selanjutnya yaitu wajib pajak orang pribadi yang wajib menyelenggarakan pencatatan dan menerima atau memperoleh penghasilan tidak dikenai pajak penghasilan bersifat final. Menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto. Yang kelima yaitu pembukuan PPh orang pribadi. Pembukuan PPh orang pribadi, yang pertama prinsip taat asas, 1. Stelsel pengakuan penghasilan, 2. Tahun buku, 3. Metode penilaian persediaan, 4. Metode penyusunan dan amortisasi. Selanjutnya, pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan, 1. Harta, 2. Kewajiban, 3. Modal, 4. Penghasilan dan biaya, 5. Harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa termasuk penjualan dan pembelian. Materi terakhir yaitu tarif PPh orang pribadi. Tarif PPh orang pribadi pada lapisan tarif 1, rentan untuk kolom UU PPh, rentan penghasilan 0 sampai 50 juta, yaitu tarifnya sebesar 5%.
Kemudian lapisan tarif 2 untuk UU PPH lebih dari 50 sampai 250 juta, tarifnya sebesar 15%. Lapisan tarif 3 UU PPH, rentan penghasilan 250 sampai 500 juta, yaitu tarifnya sebesar 25%. Dan lapisan tarif keempat, lebih dari 500 juta sebesar 30%. Untuk RUU HPP, pada lapisan tarif 1, 0 sampai 60 juta sebesar 5%, lapisan tarif 2, 60 sampai 250 juta sebesar 15%, lapisan tarif 3, lebih dari 250 sampai 500 juta sebesar 25%, lapisan tarif yang keempat, lebih dari 500 juta sampai 5 miliar sebesar 30%, dan lapisan tarif terakhir yaitu tarif kelima, lebih dari 5 miliar sebesar 35%. Baiklah, sekian, terima kasih. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.